into myself. What a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Teludara episode ke-7. Kabarnya di episode kali ini kita akan mengetahui dalang dan siapa orang yang sudah meneror keluarga Wulan dan Esa. Dan Wisnu yang selama ini jadi beban keluarga, akhirnya dia juga bisa berguna. Bagi kalian yang baru ngikutin series ini dari episode 7, saya saranin kalian wajib nonton dari episode 1, biar kalian juga paham sama alur filmnya. Daripada makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita dibawa kembali ke tahun 98 di Banyuwangi, memperlihatkan tragedi mengerikan yang pernah terjadi, yaitu pembantaian warga terhadap orang yang dianggap dukun santet. Keesokan harinya, mayat yang diduga bernama Pak Endok ditemukan di ujung kali dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu kita melihat Harun yang masih memiliki rambut, yang lagi di rumah kakaknya yang bernama Kang Hasan. Mereka membicarakan kenapa Pak Endok bisa dibunuh seperti itu. Kang Hasan mengatakan kemungkinan karena kebiasaan Pak Endok yang suka bertapa, meditasi dan hal semacamnya, yang membuat orang berpikir dia adalah seorang dukun santet. Ya. Iki mbah kiawakno ramuan, muga-muga ndang waras. Ora sira gawa titipan isun. Arep kanggo paran, Kang. Paran. Mangan wis. Kembali lagi ke masa sekarang, terlihat Harun yang lagi main ke rumah Atik dan Pak Rido untuk mentraktir mereka makanan. Ketika Harun ke dapur, terlihat dia secara diam-diam mengambil sesuatu seperti kalung dan langsung pamit pulang dari sana. Mas, aku mulai saya. Assalamualaikum. Salam. Ketika di dalam rumah, ternyata memang benar kalau Harun dalang di balik semua ini. Terlihat sudah ada perlengkapan untuk melakukan ritual santet. Dan di sana juga terlihat foto keluarganya Pak Ahmad. Tanpa kita duga, ternyata Harun mengambil barang di rumah Pak Rido tadi, karena Pak Rido juga merupakan target incarannya Harun. Sebenarnya ada apa dengan masa lalu Harun sampai dia melakukan ini semua? Nanti kalian semua akan tahu. Singkat cerita, kita dibawa ke pemakaman Astuti. Akhirnya sekarang Wulan dan Wisnu benar-benar menjadi yatim piatu setelah kematian kedua orang tuanya. Ketika di rumah, Wisnu masih kuat menaruh curiga ke Harun dan mengajak Wulan untuk segera mencarinya. Tapi karena nggak ada bukti, tentu saja Wulan nggak percaya. Yang ada, Wulan malah marahin Wisnu karena kebanyakan make obat. Wisnu yang udah kebawa suasana balik marah ke Wulan dengan mengatakan kalau kematian ibu mereka dikarenakan oleh Wulan itu sendiri. Ya iya juga sih, coba aja Wulan percaya dengan perkataan Wisnu sebelumnya. Mungkin Astuti sampai sekarang belum mati. Kemudian scene beralih ke Pak Rido. Di sini Pak Rido mulai merasa kalau kalungnya sudah menghilang. Lalu kita dibawa kembali ke tahun 98. Terlihat Kang Hasan memberikan uang ke Harun yang akan pergi merantau ke kota. Dia juga memberikan Harun kalung tasbih miliknya. Tapi bentar, rumah ini kok mirip rumah dukun yang dilihat sama Pak Harna dan Reno ketika mereka mencari keberadaan sang dukun. Lalu Kang Hasan berpesan kepada Harun untuk terus belajar, karena dia berharap Harun bisa jadi orang pertama di keluarga mereka yang akan menjadi kiai. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah, Wisnu terus meratapi kematian ibunya. Lalu ketika dia lagi merenung di kamar ibunya, dia melihat ada bunga yang sudah mati. Wisnu kembali teringat kalau waktu itu dia pernah pergokin Harun yang masuk ke kamar ibunya untuk menaruh vas bunga. Di sini Wisnu tambah yakin kalau memang Harun dalang di balik semua ini. Dan di pecahan vas bunga itu, Wisnu menemukan buhul yang tersimpan di sana. Yang awalnya Wisnu mau kasih tahu ke Wulan, akhirnya dia berubah pikiran.
karena dia merasa Wulan hanya menganggapnya sebagai pecandu dan kerjanya cuma bisa halu. Dan akhirnya Wisnu memutuskan untuk membongkar teror ini seorang diri dan berencana untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Dia mencari alamat Harun dari berkas milik Harun ketika melamar menjadi tukang kebun di rumah mereka. Lalu scene beralih ke Pak Rido. Tiba-tiba Pak Rido mendengar suara dentuman dari atap rumahnya. Lalu tiba-tiba dari mulutnya keluar kelabang yang sangat besar. Di sini Atik takut sekaligus kebingungan. Kok bisa dari mulut bapaknya ada kelabang yang keluar? Sepertinya santet yang dilakukan Harun ke Pak Rido sudah mulai bekerja. Atik segera menyuruh ayahnya untuk periksa ke dokter. Tapi Pak Rido udah sadar kalau dokter pasti gak bakal bisa mengatasi penyakit ini. Pak Rido mengatakan satu-satunya cara, dia harus pulang ke Banyuwangi. Pak Rido juga tidak memperbolehkan Atik untuk ikut dengannya pergi ke Banyuwangi, karena kalau di sini Atik bisa lebih aman. Maksudnya aman gimana sih Pak? Atik nggak ngerti Pak. Atik pun tambah dibuat bingung dengan kata aman yang Pak Rido maksud. Lalu Pak Rido langsung menelpon kakaknya dan mengabarkan sepertinya ada orang yang mulai menyerang dirinya. Dan dia yakin serangan ini masih berkaitan dengan kejadian masa lalu. Di sini kakaknya mengatakan kalau dia sudah tahu, karena sepertinya dia juga ikut diserang oleh dukun tersebut. Pak Rido berniat pergi ke tempat kakaknya dan mencari sumber santet ini bersama-sama untuk menyelesaikan semuanya. Yowes, tante nih. Atik teleponnya. Tidak lama kemudian, Atik menghubungi Esa. Atik langsung menceritakan apa yang barusan dialami oleh bapaknya. Dengan semua keanehan tersebut, Atik takut bapaknya juga ada hubungan dengan semua kejadian ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, Atik mengajak Esa untuk ketemuan pada besok hari. Di sisi lain, Wisnu yang sudah sampai di lokasi mulai mencari keberadaan Harun. Tapi pas dia nanya-nanya, orang di sana pada nggak kenal sama yang namanya Harun. Pas ditanya sama ibu kosan tempat Harun pernah tinggal, katanya emang pernah ada orang yang tinggal di sini, tapi sebulan yang lalu dia sudah pindah. Kemudian pada saat Wisnu lagi minum di warteg, dia berhasil mendapatkan alamat barunya Harun dari tukang gojek yang sering diutangin sama si Harun. Singkat cerita, Wisnu sudah sampai di lokasi tersebut dan berhasil menemukan Harun. Wisnu diam-diam ngikutin Harun untuk segera menghabisinya. Sayang, aku rindu banget nih. Iya dong. Banget tuh. Tapi karena malam itu Harun lagi enak-enak sama pacarnya, Wisnu pun mengurungkan niatnya untuk sementara. Keesokan harinya, ibu investor perusahaan Wulan datang ke rumahnya karena dia mendapatkan info dari kantor Pak Ahmad kalau Pak Ahmad meninggal akibat terkena santet. Si ibu mengatakan dulu keluarganya juga pernah mendapatkan kiriman dari mantan partner bisnis milik ayahnya. Dan tanda-tanda santet yang dia ceritakan sama persis seperti yang dialami keluarga Wulan, yang membuat ayah dari ibu ini gak bisa diselamatkan. Tapi dia dan ibunya berhasil selamat. Kemudian ibu ini menyarankan Wulan untuk segera bergerak cepat, biar nanti tidak ada penyesalan. Tapi untuk memulai gerakan tersebut, Wulan harus percaya terlebih dahulu. Wulan berkata dulu memang dia kurang percaya sama hal begituan. Tapi sekarang setelah melihat semua kejadian yang dia alami, Wulan akhirnya percaya. Kamu harus kuat. Kamu pasti bisa, nak. Kamu kuat, sayang. Setelah itu, Wulan pergi ke kamar Wisnu. Tapi pas dia masuk ke kamarnya, ternyata Wisnu sudah tidak ada di sana. Kita kembali lagi ke Wisnu. Semalaman dia menunggu di dekat rumah Harun. Lalu pada pagi harinya dia kembali ke rumah Harun untuk mencari informasi. Tidak lama kemudian dia mendapatkan telepon dari Wulan yang khawatir dengan si Wisnu. Wisnu mengatakan kalau sekarang dia sudah berada di rumah Harun untuk membuktikan kalau memang dia dalang di balik semua ini. Aduh, no. Setelah pacar Harun pulang dari sana, Wisnu mulai masuk dan mengintip aktivitas yang dilakukan Harun. Di sini Wisnu berhasil mendapatkan jackpot dan melihat Harun yang sedang melakukan ritual santet.
Dengan cepat Wisnu langsung mengirimkan hasil rekaman tersebut ke Wulan. Kemudian di sini kita melihat Atik yang sedang mengantar Pak Rido yang mau pergi ke Banyuwangi untuk menyelesaikan masalahnya. Sementara Harun ternyata sedang ngerjain Pak Rido di dalam rumah. Di perjalanan, Pak Rido mulai merasakan efek dari kiriman tersebut. Menggunakan boneka voodoo, Harun mencekik Pak Rido dari jarak jauh, yang membuat Pak Rido merasa seperti lehernya tercekik sesuatu. Dengan menahan rasa sakit, Pak Rido tidak sengaja mendorong Atik yang membuat Atik tersetrum kabel listrik yang lagi dibenerin sama tukang PLN, sampai membuatnya pingsan. Di sisi lain, Wisnu berhasil masuk ke dalam dan langsung menyerang Harun, dan terjadi perkelahian antara Wisnu dan Harun. Kenapa, Pak? Bisa nemuin aku, ha? Mati siji-siji. Wisnu yang sudah kelelahan berusaha kabur dari sana. Untungnya sebelum Harun menghabisi Wisnu, dia dipergoki oleh warga sehingga dia kabur dari sana. Dan kebetulan Wulan dan Esa juga sampai di tempat itu. Kemudian kita dibawa lagi ke tahun 98. Di sini Harun yang kembali ke kampungnya mendapatkan kabar buruk kalau kakaknya yaitu Kang Hasan meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kemungkinan dia dibunuh oleh orang karena dia dianggap seorang dukun santet. Lalu di rumah Harun mendengar tetangganya yang lagi membicarakan kematian Kang Hasan. Warga di sana tahu kalau Kang Hasan suka mengajar ngaji anak-anak di kampung itu. Tapi mereka menduga sekaligus curiga, apakah Kang Hasan dibunuh karena dia merupakan seorang dukun santet. Mendengar hal itu, Harun tentu saja marah, karena dia tahu kalau kakaknya nggak mungkin seorang dukun. Harun yang emosi berjanji akan membalaskan dendam kematian Kang Hasan. Tapi di sini kita belum diberitahu penyebab kematian dari Kang Hasan. Kembali lagi ke masa sekarang. Harun yang sedang berlari melihat Atik yang pingsan di tengah jalan, dan Pak Rido yang masih hidup. Tapi untuk sekarang, Harun memilih untuk menghindar dari sana. Dan film pun selesai. Akhirnya di episode ini kita diberikan jawaban siapa dalang dari teror santet yang sudah meresahkan selama ini. Di sini kita tahu alasan kenapa Atik memanggil Harun dengan sebutan Omanto, dan kenapa Harun berbohong ketika mengatakan dikasih uang oleh orang yang menabraknya. Padahal uang itu diberikan oleh si Wulan. Hal itu Harun lakukan untuk menjaga identitasnya, karena Pak Rido juga merupakan target yang diincar oleh Harun. Tapi tentu saja masih ada misteri yang belum kita ketahui. Dan kita masih dibuat bertanya-tanya tentang apa penyebab kematian dari Kang Hasan. Apa benar dia seorang dukun santet? Tapi kalau kita lihat kayaknya Kang Hasan orang baik-baik. Bahkan dia berharap Harun bisa menjadi kiai pertama di dalam keluarga mereka. Apa jangan-jangan dukun santet sebenarnya adalah istrinya Kang Hasan? Karena kita tahu ada satu lagi dukun yang berhasil diterawang oleh Pak Harna dan Reno, yang dimana rumah dukun itu sama persis seperti rumah Kang Hasan. Kita cari tahu aja di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.